Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan youtuber yang gak jelas ini. Tentunya kali ini Mimin akan membahas tentang konsep pemikiran hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, atau biasa disebut dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini memang mazhab yang sangat besar, yang sangat berpengaruh dalam fikih Islam, terutama di negara Wakanda atau negara kita sendiri, maksudnya Indonesia. Oke, saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep pemikiran hukum Islam Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i ini dengan mengawali sejarah biografinya, sejarah hidupnya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Abu Badillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Makki. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina. Beberapa riwayat lain berpendapat di kota Asqalan dan Yaman, di kawasan Mediterania pada tahun 769 Masehi dalam keadaan yatim. Beliau meninggal pada tahun 820 Masehi atau 204 Hijriah di Mesir. Dalam pandangan Imam Syafi'i ini memiliki kedudukan tinggi, bahkan disebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan Al-Quran dalam kedudukannya sebagai hukum Islam yang harus diamalkan. Alasannya karena menurutnya hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Al-Quran. Bahkan menurutnya setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami Al-Quran. Pemahaman ulama terhadap dasar-dasar agama perubahan merupakan keniscayaan. Hukum yang berdasarkan pada ijtihad lama bisa saja berubah karena adanya ijtihad yang baru. Imam Syafi'i ini merupakan seorang yang jasa-jasanya tidak bisa terlupakan oleh seluruh umat Islam. Beliau adalah penyusun pertama ilmu usul fikih. Dalam perkembangan pemikirannya, dia mempunyai dua pendapat yang berbeda. Dua pendapat yang berbeda ini dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan beliau ketika tinggal di Baghdad, Irak pada tahun 195 Hijriah. Dalam qaul qadim ini, Imam Syafi'i berfatwa bahwa salat Isya sebaiknya dilakukan di awal waktu, sedangkan dalam qaul qadim beliau berfatwa bahwa salat Isya di akhir waktu lebih utama. Sangat berbeda ya dua pendapat ini. Kemudian qaul jadid adalah apa saja yang ditulis dan dikatakan Imam Syafi'i ketika ia berada di Mesir. Kalau qaul qadim berpandangan bahwa air yang menetes dari sisa air wudhu seseorang hukumnya suci dan menyucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudhu kembali. Sedangkan dalam pendapat yang berikutnya atau qaul jadid ini, beliau menyatakan bahwa air mustakmal itu suci tetapi tidak mensucikan, masih bersih, suci dan tidak mensucikan, berarti tidak dianggap sah ketika digunakan berwudu untuk sholat. Imam Syafi'i ini memiliki sumber-sumber dalam memandang hukum. Yang sumber pertama yaitu tentu saja Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, ijma', kemudian qiyas dan istishab. Dari mempelajari penerapan hukum Islam yang digunakan Imam Syafi'i ini, perlu diketahui bahwa beliau ini merupakan ulama fikih yang sangat besar. Jasanya dalam menentukan hukum-hukum Islam di dunia ini sangat besar, sehingga berpengaruh untuk umat-umat yang mempercayai beliau seperti Indonesia ini. Mengapa para masyarakat Indonesia ini secara bukan keseluruhan ya, kebanyakan
atau secara garis besar itu eh, menggunakan mazhab Syafi'i, karena memang mazhab Syafi'i ini merupakan orang yang menulis hukum itu secara moderat atau mudah diterima oleh masyarakat, sehingga dengan kultur budaya Indonesia yang sangat banyak, mazhab Syafi'i ini memang sangat mendekati kebiasaan adat istiadat atau kebiasaan orang-orang Indonesia. Oke, demikian yang dapat Mimin sampaikan. Bila ada salah kata maupun dalam penyampaian YouTube kali ini, Mimin mengucapkan maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.